Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aping Repajori. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali sharing mengenai beasiswa S1 Unhan. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan itu yang masuk di Instagram saya dan juga di kolom komentar di video saya sebelumnya yang mengenai beasiswa S1 Unhan. Maka dalam video kali ini saya akan mencoba menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian yang terkait dengan beasiswa S1 Unhan. Oke, baik, mungkin langsung saja. Oh iya, sebelumnya saya mau klarifikasi dulu. Di video saya sebelumnya, itu di bagian akhir video, saya mengatakan mengenai adanya ikatan dinas untuk award di beasiswa S1 Unhan nantinya. Tapi setelah saya lakukan konfirmasi kepada pihak penyelenggara, panitia penyelenggara seleksi beasiswa S1 Unhan, beliau mengatakan bahwa itu tidak dicantumkan di website Unhan itu sendiri, sehingga untuk ikatan dinas sampai dengan sejauh ini itu belum ada atau belum bisa kita pastikan adanya ikatan dinas setelah selesai berkuliah S1 di Universitas Pertahanan gitu. Oke, jadi mohon maaf untuk kesalahan informasi tersebut sebab sebelumnya itu banyak informasi yang beredar. Teman-teman saya juga beberapa yang mengatakan bahwa untuk beasiswa S1 Unhan ini tuh katanya ada ikatan dinas begitu. Sebab ini kan masih angkatan pertama. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan dari kawan-kawan, dari adik-adik sekalian terkait dengan beasiswa S1 Unhan ini. Di sini saya sudah melis beberapa pertanyaan. Oke, saya dekatkan aja. Iya, mungkin di sini pertanyaannya saya akan bacakan random. Mungkin ada yang nggak sempat kejawab juga. Di sini akan saya bacakan random dan langsung saya jawab. Setiap pertanyaan langsung saya jawab. Yang pertama itu pertanyaannya begini. Itu di webnya susah banget. Nggak bisa masuk-masuk. Ya, jadi memang di saat-saat seperti ini, jadi lalu lintas yang mengakses website Unhan itu sendiri tentu ramai begitu. Tapi sudah saya komunikasikan kepada kawan-kawan juga dan salah satu pihak yang berwenang di sana untuk akan mengupgrade website itu sendiri begitu. Kemudian mengenai background foto, ya jadi untuk di pendaftaran online ini syarat administrasi itu background foto yang kita gunakan itu berbeda dengan mungkin beasiswa-beasiswa atau pendaftaran-pendaftaran lainnya begitu. Sebab untuk di Unhan sendiri background foto yang kita gunakan adalah background foto yang berlatar putih gitu. Kemudian kostum yang dikenakan itu harus formal, berjas biasanya. Kalau saya kemarin itu berjas dan berlatar belakang putih gitu. Kemudian mahasiswa Unhan itu dikasih uang saku apa enggak, Bang? Oke. Jadi kalau kami yang program pasca sarjana itu memang mendapatkan uang saku tiap bulannya. Untuk kalau sudah dinyatakan sebagai mahasiswa Unhan itu ada tiap bulannya uang sakunya. Seperti itu. Kemudian ini berkaitan dengan persyaratan yang ada untuk mendaftar S1 Unhan. Nilai akhir raport itu untuk semester berapa ya, Kak? Apakah untuk semester 5 atau untuk semester 6? Atau nilai yang tertera nantinya di ijazah atau SKL? Ya, jadi di persyaratannya itu kan ada syarat yang mengharuskan nilai itu minimal 90 ya, yang eksakta, matematika IPA begitu. Itu minimal 90 dan itu yang tertera di semester akhir, artinya semester 6.
Jadi dinilai rapor yang semester akhir atau semester 6. Atau bisa juga menggunakan ijazah kalau sudah ada, atau SKL juga bisa. Surat keterangan lulus juga bisa. Ya, kemudian nanti tesnya di mana, Kak? Nah, ini untuk kalau sudah lulus di online, seleksi administrasi online, maka kalau dinyatakan lulus nanti itu adik-adik sekalian, biasanya kalau pengalaman saya kemarin itu setelah lulus yang online, seleksi online itu kami diundang untuk datang ke kawasan IPSC Sentul Bogor untuk mengikuti seleksi tahap 2, yakni seleksi TPA atau tes potensi akademik. Kalau di S1 ini TKA kalau nggak salah namanya. Tes kemampuan akademik, kemudian tes TOEFL, tes bahasa Inggris TOEFL, dan psikotes begitu. Itu untuk tempatnya itu kalau saya kemarin kebagian di BNPB, di balai, di kantor BNPB begitu. Kantor BNPB itu letaknya berdekatan dengan kampus Unhan. Sebagian juga teman-teman itu ada yang di PPSDK. Nah, ini kemudian Kak, terus di sana sistemnya militer banget ya Kak. Ya memang banyak yang salah persepsi. Mungkin mendengar bahwa ini kampus Universitas Pertahanan, jadi mereka mengira bahwa ini memang full militer. Tapi sesungguhnya berdasarkan pengalaman saya kemarin sampai dengan detik ini, untuk yang katanya full militer itu enggak ada. Jadi memang ada sedikit lebih kedisiplinannya itu lebih diutamakan. Sebab kalau di Pascasarjana kemarin di kampus yang di Sentul itu, di kampus Sentul Bogor, kita melaksanakan apel tiap pagi gitu. Kemudian kita juga diasramakan dan tidak boleh meninggalkan asrama kecuali ada izin begitu dari pihak yang berwenang di Unhan, seperti itu. Jadi agak lebih ketat, di situ saja yang letak perbedaannya. Seperti itu. Sama juga ketika nanti teman-teman atau adik-adik dinyatakan lulus sebagai award di beasiswa S1 Unhan ini, maka nanti itu ada Diksar Bela Negara. Seperti itu. Kalau kami yang pasca sarjana kemarin ada Diksar Bela Negara kurang lebih 1 minggu kemarin. Kemudian entar Kak, kalau di asrama liburnya bisa keluar itu berapa bulan sekali Kak? Terus biasanya bisa berapa lama? Nah, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika nanti teman-teman sudah resmi jadi mahasiswa Unhan, kemudian kalian menempati asrama, itu kalian boleh meninggalkan asrama itu hanya di akhir pekan. Ada yang namanya IB, izin bermalam begitu. Jadi kan kita kuliahnya itu, kalau ini berdasarkan yang S2 ya, yang pasca sarjana dan doktoral. Kita kuliahnya itu dari Senin sampai dengan Jumat. Sehingga Jumat sore itu teman-teman itu sudah, setelah selesai kuliah, itu sudah bisa istilahnya main ke rumah kawan-kawan mereka yang ada di sekitaran situ. Ada juga yang balik ke Jakarta, balik ke Tangerang, dan lain sebagainya begitu. Dan ada juga yang tetap jadi penghuni abadi di mes. Ya, itu nanti kisah-kisah teman-teman selama di mes. Saya menantikan itu nanti ketika teman-teman sudah lulus. Kemudian Kak, tes kemampuan akademik masuknya itu kayak gimana? Jadi kalau untuk tesnya sendiri, kalau menurut saya itu tidak beda jauh dengan tes atau seleksi-seleksi masuk perguruan tinggi lainnya begitu, S1 lainnya yang pada umumnya. Kalau untuk tes kemampuan akademik seperti tes verbal, numerik, penalaran, itu semua pasti ada dalam tes kemampuan akademik itu. Jadi seperti itu. Jadi silakan teman-teman atau adik-adik mulai belajar untuk melatih kembali kemampuan akademiknya. Review kembali soal-soal yang pernah
dipelajari selama di SMA begitu. Atau beli aja banyak buku tentang akademik untuk meningkatkan kemampuan akademik. Kemudian dan mahasiswa Unhan itu dikasih uang saku apa enggak, Bang? Tadi udah ya. Jadi iya ada, kita dapat uang saku tiap bulannya. Kemudian dan karena S1 di Unhan pertama kali, apakah kemungkinan masuk besar, Kak? Kemungkinan masuk, kemungkinan lolos. Kalau menurut saya tidak juga, sebab ini tergantung pada kuota juga. Ya, kuota dan jumlah pendaftar kan seperti itu. Kalau umpamanya jumlah pendaftar itu banyak, tentu seleksinya juga akan lebih ketat. Jadi seperti itu. Jadi kalau saran saya lebih baik teman-teman mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi tes-tes yang ada di Unhan nanti. Kemudian menurut kakak dari ketiga tes mana yang paling sulit dan yang paling mudah? Ya, jadi dari ketiga tes yang dimaksud ini berarti tes kemampuan akademik atau tes TPA, tes TOEFL, dan psikotes ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah ulas di video ini, ada, nanti silahkan klik notifikasi di atas. Di situ saya sudah ulas tentang tes baik TPA dan TOEFL dan juga psikotes. Yang mana paling susah di situ ada. Sebenarnya kalau saya pribadi, untuk tes ketiga tes ini yang paling susah menurut saya itu adalah tes psikologi. Karena tes psikologi itu pertama kali saya mengikutinya nanti ketika mendaftar di Unhan ini, di mana di situ kita dites, ada tes Pauli atau tes rekening, tes koran gitu, yang menghitung angka-angka, kemudian juga menggambar, ada tes warteg yang menggambar, ada beberapa pola yang kemudian pola itu kita lanjutkan dengan menggambar apa, bebas seperti itu. Jadi di situ yang kemarin sedikit butuh effort lebih kalau saya pribadi. Dan menurut saya itu kembali ke pribadi teman-teman adik-adik semua. Kan setiap orang pasti berbeda kemampuannya begitu. Ada yang lebih di TPA mungkin, di bahasa Inggris, kemudian di psikotes. Sehingga kalau menurut saya dari sekarang silakan dilatih atau ya dikoreksi dirinya lemahnya dan atau lebihnya di mana agar bisa ditingkatkan lagi begitu kemampuannya sebelum menghadapi ujian tahap 2 ini. Oke, itu tadi pertanyaan yang di Instagram saya. Kemudian untuk yang di komen di video saya sebelumnya di YouTube, saya juga akan menjawab di video ini biar kedepannya kalau ada adik-adik atau teman-teman kalian juga tidak lagi menanyakan hal yang sama begitu. Oke. Kak mau nanya, minimal nilai beneran 90 ya. Saya pernah lihat di persyaratan khusus, mau nangis aja kalau beneran. Iya, jadi memang seperti itu kan, karena ini kan beasiswa begitu. Sehingga memang dibutuh proses seleksinya itu lebih ketat. Kan kalau tidak ada standar yang tinggi tentu semua orang bisa mendaftar kan seperti itu. Agar kedepannya ketika kalian mengikuti perkuliahan di Unhan itu tidak setengah mati lagi untuk mengejar materi-materi yang ada begitu. Sama kalau yang untuk S2 juga kan seperti itu. Kalau yang S2 kemarin syarat standarnya itu tiap tahun meningkat. Baik dari segi skor TPA-nya maupun skor TOEFL-nya itu terus ditingkatkan begitu. Izin bertanya Kak, soal data-data seperti scan rapor itu kan katanya dilegalisir oleh pihak sekolah. Nah itu sebenarnya fotokopian yang dilegalisir terus. Oh iya, jadi untuk rapor itu yang dilegalisir itu adalah yang fotokopiannya. Nah, kan legalisir itu fungsinya untuk mensahkan yang fotokopian kan begitu, dengan adanya legalisir.
Jadi tidak perlu lagi melampirkan yang aslinya. Jadi cukup yang aslinya diperlihatkan, kemudian yang kita setor ke pihak Unhan itu yang legalisir gitu. Jadi dengan yang fotokopian kemudian dicap basah atau dilegis gitu. Bang, apakah gigi sangat berpengaruh? Gigi ya, kesehatan ya. Kalau pengalaman saya di seleksi kemarin memang kita ada tes kesehatan juga, cuman kalau saya pribadi juga sedikit ada bolong giginya. Ini teman-teman bisa lihat, tapi alhamdulillah diterima juga. Jadi kalau menurut saya coba tetap saja mendaftar. Nanti bagaimananya kan dilihat ke depannya. Silakan saja mendaftar begitu. Aku mau tanya penilaian pakai plus minus enggak, Kak? Mungkin plus minus kalau benar ada plus, kalau salah ada minus ya. Kalau itu sendiri sistem penilaiannya sendiri saya belum tahu apakah dia menggunakan plus minus sistem penilaiannya begitu. Tapi kalau pengalaman saya kemarin dalam mengikuti seleksi S2 Unhan itu saya isi semua begitu. Tidak ada yang saya kosongkan, semuanya saya isi. Masuk Unhan bisa pakai kacamata ya, bisa. Teman-teman saya banyak juga yang berkacamata kok, nggak apa-apa. Masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kembali di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika dirasa bermanfaat videonya, biar kedepannya saya bisa buat video serupa lagi, karena komennya teman-teman adik-adik sekalian juga itu menjadi bahan review saya untuk membuat konten apa selanjutnya yang teman-teman butuhkan, informasi apa yang dibutuhkan, seperti itu. Sekedar informasi mengenai fasilitas itu yang ada di Unhan, kemarin kan belum lengkap saya ulas. Itu ada bus kampus juga, kemudian dalam mes itu kan mes pria dan wanita itu kan dipisah gitu. Tapi setiap mes itu, kalau di mes pria itu dibagi per flat gitu. Satu flat itu ada 3 kamar. Ya ada ruang tengahnya juga, kemudian ada WC, tempat berjemurnya juga ada. Setiap kamar kemudian dilengkapi dengan masing-masing AC, dan TV juga ada, dispenser, kemudian peralatan seperti lemari, kemudian meja, kursi, itu semua juga sudah ada disediakan. Tempat sepatu itu semua ada disediakan di mes itu. Jadi sudah lengkap. Teman-teman atau adik-adik nanti yang dinyatakan lulus tinggal membawa pakaian saja, perlengkapan. Dan juga sebenarnya seragam kan, kita kalau yang S2 kan menggunakan seragam, ada seragam bela negara, seragam menwa. Itu semua itu dibagikan dari pihak kampus. Nanti teman-teman akan dapat pembagian begitu. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Salam bela negara.